Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega apa kabar? Kalian semua berada? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya di masih berlanjutnya masa PPKM ini, masih pandeminya yang masih terus berlangsung, masih mewabah di sekitar kita. Semoga yang sedang sedang keadaan sakit, apapun sakit jenis penyakitnya, kalian segera cepat sembuh. Untuk para kolega yang sudah menonton, yang memberikan like-nya, yang sudah apa susah-susah subscribe, si ucapkan banyak terima kasih, kalian hebat. Oke, kali ini si akan membacakan sebuah puisi yang sepertinya saya tulis ini sekitar tahun 2000 atau 2005 lah. Ini termasuk salah satu yang berhasil saya simpan di dalam email. Jadi karena kan zaman dulu belum akrab ya dengan media-media internet, penyimpanan digital. Ada sih mungkin flash disk gitu, tapi saya bukan termasuk yang rajin nyimpen di flash disk. Biasanya saya tulis di kertas atau di buku yang entah kemudian akhirnya kemana. Nah, di kali ini di edisi yang insya Allah yang akan menjadi ke-12, si akan membacakan sebuah judul puisi kemiskinan di jalan-jalan kusut. Tapi untuk khusus edisi ke-12 ini judulnya akan disingkat sedikit menjadi di jalan-jalan kusut, karena males juga nulis di pas title-nya kepanjangan. Oke, kolega bismillah, kita mulai. Oke, pembacaan puisi edisi kali ini. Di jalan-jalan kusut ini datanglah sang rembulan, sesekali telanjang, sesekali berbaju dedaunan. Jadi kemiskinan itu sebuah hal yang katakanlah cukup lumrah di negara kita, Indonesia kita ini, yang masih menjadi masalah semua, masih belum terentaskan, terpecahkan. Ya mungkin di beberapa media juga sering dilaporkan lah beberapa tahun terakhir ini. Bulan ikan sedikit brother sister, kolega Oke, jadi masih sering diinformasikan kepada kita bahwa kemiskinan itu makin menambah, entahlah jumlahnya berapa persen, ancaman PHK terus berdatangan, mungkin pabrik atau tempat-tempat usaha tutup. Nah, ini salah puisi yang terinspirasi sayangnya dengan keadaan tersebut. Nah, waktu itu saya sedang berjalan di sebuah gang kecil yang bernama Gang Cibarengkok, yang ada di bilangan Jalan Sukajadi yang menuju arah PVJ Mall atau Paris Van Java Mall. Jadi di jalan kusut ini datanglah sang rembulan. Jadi udah cukup mungkin kolega mengenal ya, kalau jalan-jalan gang di sekitar kita tuh mengular gitu, biasanya saling kecil, nyambung menyambung, tembus ini tembus sana gitu. Berkesan kusut, boleh dibilang kusut dalam arti tak beraturan. Dari ukurannya pun kadang ada yang 1 meter saja, atau jalan yang hanya masuk 1 motor saja, atau 1,5 motor, atau 2 motor, atau mungkin paling besar itu 2,5 motor. Itu pun belum ada yang parkir di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau gang-gang di kita itu kurang lebih seperti itu, gang kecil, berkesan kusut. Nah, waktu itu saya sedang berjalan di Jalan Cimbarengkok itu malam hari. Nah, yang saya lupa mau habis dari rumah teman atau pulang dari rumah teman. Lanjut ke baris berikutnya. Sesekali telanjang, sesekali berbaju dedaunan. Sesekali telanjang itu di saat itu waktu malam hari, saat si lagi berjalan nih di Jalan Cibarengkok itu sedang mungkin tidak terlalu tepat dikatakan bulan purnama, tapi rembulan itu sedang bercahaya bagus. Jadi sesekali telanjang itu mengesankan sebuah diksi untuk menggambarkan bulan yang jernih,
tanpa ada halangan saat kita melihatnya, tanpa ada awan hitam, awan kelabu atau apalah ya. Eh, Cukup bagus bulatnya, putihnya, jernihnya. Ini mengesankan telanjang gitu dia. Dalam artian bisa kita lihat dengan mata telanjang dan tanpa halangan. Sesekali berbaju dedaunan. Nah, jadi di Jalan Cibarekok itu terdapat beberapa pohon besar, pohon-pohon tua, dan mereka ada di sekitar ada di situ kuburan kecil lah. Di Cibarekok itu kurang lebih di tengah-tengahnya, di tengah-tengah area lah kurang lebih ya, itu ada semacam pekuburan massal. Nah, di situ alhamdulillah so far sih ya kayaknya aman. Belum pernah ada, mungkin sesekali ada isu-isu atau cerita-cerita yang menyeramkan, tapi ya biarkanlah ya. Nah, jadi saat itu saya sedang berjalan malam hari, pas lihat ke atas, di tengah-tengah saat melewati pohon rindang itu, si rembulannya terlihat seperti memakai baju dedaunan gitu karena dia ada di balik dedaunan ya. Cukup mengesankan sebenarnya pemandangannya, walaupun itu di sampingnya kuburan massal itu ya, tapi keindahan di tengah-tengah suasana yang agak menyeramkan sebenarnya ya. Kita lanjut ke bait berikutnya. Pengemis tua itu tidur di sepanjang jalan, biarkan saja, jangan pedulikan. Sesaat ia bangun dan memakan debu jalanan. Ia menatap bulan lalu lelap kemudian, biarkan saja, jangan pedulikan. Jadi saya melihat saya itu seorang pengemis tua yang tidur di emperan toko di sebuah gang di Jalan Cibarekok itu. Jadi pokoknya ya agak menyedihkan gitu. Ada rasa kasihan iba juga gitu. Karena dia, kalau tidak salah, dia tuh hanya memakai baju dan memakai celana pendek dengan sebuah karung di dekatnya. Dia agak menelungkup, tidur dengan berbantalkan tangannya. Kasihan sebenarnya. Ya, saya tidak akan lebih jauh membicarakan tentang penyebab kemiskinan negara kita apalah ya, sudah ada yang mengurusnya dan harusnya mereka mengurus ya. Mungkin sibuk. Saya hanya menggambarkan momen si bapak pengemis tua ini. Biarkan saja, jangan pedulikan, karena ya biarpun saya saat itu iba merasa kasihan, ya saya tak tahu juga apakah saya harus peduli dengannya, membangunkannya atau gimana ya, saya nggak tahu juga, nggak punya banyak kemampuan mungkin bisa membantunya. Merasa ya tidak mampu juga sih sebenarnya. Ironis ya, intinya tidak ada yang terlalu peduli lah dengan dia di situ. Even saya yang peduli pun tidak peduli juga. Sesaat ia bangun dan memakan debu jalanan. Ya, dia sesaat bangun dari tidurnya, dia mengusap-ngusap tangannya, mulutnya, wajahnya lebih tepatnya kalau nggak salah. Ya, mengusap-ngusap sedikit, mengelap mulutnya. Ia menatap bulan lalu lelap kemudian. Setelah dia mendongak ke atas, ke arah langit, ke arah rembulan, sesaat dia agak menatap lama ya, agak lama, terus kemudian kembali tidur dan lelap. Biarkan saja, jangan pedulikan. Ya, sekali lagi, tidak ada yang peduli, dan mungkin untuk apa juga dipedulikan mungkin ya, karena ya entah berantah juga mungkin si bapak pengemis itu siapa, nggak ada yang tahu. Kita lanjut ke bait berikutnya. Sambil melihat-lihat cerita di kepalaku, rembulan duduk di jalan-jalan kusut dan sendu. Ya, pemandangan itu sejujurnya membuat saya banyak berpikir ya tentang bagaimana semua kemiskinan ini bisa terjadi dan bagaimana bisa terus selalu menaun tahun-tahun, dengan ya anggaplah ada orang-orang yang menjanjikan akan mengentaskan kemiskinan, akan membereskan masalah kemiskinan, atau nada-nada kalimat dengan nada-nada serupa yang mungkin sekitar 5 tahun sekali dan terus berlanjut, tapi tetap saja laporan itu entah jumlah masyarakat miskin, kemiskinan di Indonesia makin banyak,
atau ancaman-ancaman PHK yang selalu termuat di media massa itu menjadi masalah klasik yang miris sebenarnya di saat negara kita memiliki banyak sumber daya alam yang luar biasa dan selalu apa ya, menurut saya ya, tergimikan dengan tidak yang ya intinya bukan tergimik sih, kita nggak tahu seberapa besar kemampuan seberapa bisa juga negara kita mengolahnya, tapi ya belum juga gitu. Di saat contoh di Thailand satu jenis tumbuhan buah-buahan itu bisa sangat luar biasa dimanfaatkan keberadaannya, dari daunnya, kulitnya, buahnya, mungkin batang pohonnya itu bisa diproduksi menjadi berbagai macam jenis produk yang bisa manusia konsumsi. Nah ini kita yang kurang lebih serumpun lah sejenis sama mereka ya, vegetasi alamnya, tapi memiliki area lahan yang jauh lebih besar tapi belum bisa semaksimal itu, agak menyedihkan sebenarnya. Rembulan lalu duduk di jalan, rembulan duduk di jalan-jalan kusut dan sendu. Ya momen itu membuat saya termenung, masih apa ya, banyak berpikir. Mungkin saya nggak terdiam sih, agak lambat sebenarnya, agak melambat lah jalan saya. Pemandangan yang agak mencegangkan sebenarnya, agak shock juga sih ngelihat si bapak tua pengemis tadi gitu yang hanya berbaju seadanya, bercelana pendek, tidur berbantal tangan, membawa karung yang entah apa isinya gitu, dan dia tidur di jalanan seperti itu yang mungkin kita ya di rumah masih bisa narik selimut lebih nyaman lah, bikin teh manis sebelumnya, susu atau apa, atau mungkin dia pun makan nggak jelas, yang mungkin kadang mengais dari tong sampah, kalaupun ada sumbangan ya tergantung sedapatnya yang orang memberi gitu ya. Pemandangan kemiskinan tuh menurut saya ya benar-benar sangat menyedihkan sekali, menggugah banget. Oke, kita lanjut ke bait berikutnya. Pengemis tua itu tidur lagi sambil bermimpi, biarkan saja siapa yang peduli. Mimpinya begitu indah namun dihapus malam lagi. Aku kira dia memakan debu, tapi dia meminum sepi. Biarkan saja siapa yang peduli. Pengemis tua itu tidur lagi sambil bermimpi. Nah, si pengemis itu pasti saat itu yang sedang tidur kembali bermimpi. Ya, biarkan saja siapa yang peduli, seperti yang sebelumnya. Sepertinya bukan hal yang perlu dipedulikan ya dalam kesehariannya, karena mungkin itu sudah pemandangan biasa dan mungkin banyak menyedihkan sih sebenarnya. Mimpinya begitu indah namun dihapus malam lagi. Mungkin saat itu dia pengemis itu sedang bermimpi indah, entah apapun mimpinya. Tapi saya membayangkan di saat tidur malam hari di pinggir emperan toko di sebuah gang sempit, mungkin mimpinya tidak berlangsung lama ya, namun dihapus malam lagi. Mungkin ya di saat itu oleh malam, tanda kutip, ya dihapus lagi. Dia harus mungkin entah terbangun lagi karena dingin suasana, entah karena suara motor yang lewat atau suara-suara orang lah yang lewat situ, dia terbangun lagi. Aku kira dia mau makan debu, tapi dia meminum sepi. Aku lihat dia kira mau mengelap makanan lagi atau berdecak karena kelaparan, tapi dia mengambil sebuah botol kosong air mineral, dan dia hanya memandangi botol kosong tersebut. Ya apa yang dia minum? Hanya selain kekosongan, kesepian, tidak ada yang dia minum. Dia hanya memandangi botol air mineral kosong tersebut. Biarkan saja siapa yang peduli. Lagi-lagi
tidak ada seorang pun yang peduli. Kita lanjut ke baris berikutnya, paragraf berikutnya. Sambil menyimpan jalan-jalan kusut di balik pintu, aku tidur di panah rembulan dengan jitu. Setelah melihat-lihat cerita di kepalaku, rembulan yang telanjang atau berbaju dedaunan pun berlalu. Kalau ngelihat baris ini kayaknya saya memang lagi mau berkunjung ke rumah teman. Ya, saya punya teman di daerah situ dulu. Saya sambil menyimpan jalan-jalan kusut di balik pintu, ya, saya datang ke rumah teman ini dengan banyak cukup pemikiran yang mengganggu ya sebenarnya, dengan pengalaman tadi melihat sosok si Pak Tua, si pengemis tua itu yang tidur di emperan toko. Ternyata ya sedikit di lain suasana, di beberapa daerah pun cukup sering dulu ya bukan dulu, mungkin sekarang pun masih ya sama, banyak pemandangan seperti itu, pengemis baik itu pengemis tua, muda, perempuan, laki-laki atau anak-anak, terkadang masih terlihat di pinggiran emperan toko atau di pinggir-pinggir gang gelap, di taman-taman kota yang kotor. Mereka menyempatkan tidur di pinggiran sebelum ada dinas kebersihan kota mungkin yang membersihkan area-area tersebut. Mereka para pengemis itu masih ya menyempatkan untuk tidur di halte bis mungkin, yang sebenarnya mereka sangat layak untuk mendapat tempat berteduh yang jauh lebih baik dari itu ya. Semoga pihak-pihak terkait atau lembaga-lembaga yang berkemampuan bisa care lagi merangkul mereka, karena ya menyedihkan sekali sebenarnya. Jadi setelah masuk ke setelah menyimpan jalan-jalan kusut di balik pintu tuh, setelah saya menutup pintu rumah teman, ya saya mencoba menaruh realita yang saya barusan lihat tersebut di luar pikiran saya, di luar rumah. Aku pun tidur di panah rembulan dengan jitu. Karena lelah, ya mungkin setelah hahihi ngobrol-ngobrol, saya tertidur ya di panah rembulan dengan jitu, ya mungkin karena itulah di sepanjang jalan itu, sepanjang momen itu, yang hal yang indah adalah keberadaan si rembulan itu yang begitu indahnya di atas sana, mengangkasa, menyinari salah satu pemandangan yang sangat menjadikan di kota saya, di satu spot di bilangan daerah Sukajadi. Itu baru seorang pengemis tua, tapi saya yakin dengan ya saya cukup seringnya dulu, karena rumah nenek saya juga dulu sekitar situ, itu cukup banyak pengemis tua yang istilahnya lalu lalang lah, mencari kehidupan dari suatu keadaan yang sebenarnya menyedihkan, entah itu makanan bekas, remah-remah, sekedar potongan kardus, atau mungkin sendal jepit yang tinggal bersisa satu, atau apalah barang-barang yang sebenarnya kita buang atau masyarakat buang, tapi itu bisa menjadi hal yang cukup terpakai oleh mereka. Setelah melihat-lihat cerita di kepalaku, ya setelah penegasan kalimat sebelumnya, saya nggak gampang tidur ternyata. Itu memang bukan pemandangan pertama kali ya saya melihat itu. Cuman entah kenapa saat itu pemandangan pengemis tua yang tertidur itu cukup mencegangkan gitu, cukup menarik perhatian saya lagi, entah untuk yang beberapa kalinya. Teman-teman juga, para kolegom yang mungkin yang melihat di daerah dan kota kalian masing-masing,
pasti pernah lah ya melihat pengemis pengemis di jalanan yang sangat menyedihkan ya. Keadaannya ya boleh dibilang kita jauh lebih beruntung dibanding mereka. Kita nggak perlu mengalami dingin-dingin malam yang entah bersuhu berapa. Kita tidak perlu menjilati dan mengais makanan-makanan kotor. Kita mau masak apapun masih alhamdulillah masih bisa. Baju kita masih bisa milih di lemari kita masing-masing. Sementara mereka tidak bisa melakukannya hal itu semua. Rembulan yang telanjang dan berbaju dedaunan pun berlalu. Ya, satu-satunya seperti yang saya bilang tadi, satu-satunya hal indah di hari itu, di malam itu adalah si rembulan yang bersinar dengan jernih, cukup terang, cukup bulat, antara putih dan agak sedikit kekuningan, menyinari sedikit, mempertegas pemandangan yang saya lihat dari si pengemis tua tadi. Salah satu foto, salah satu scene, salah satu pemandangan yang sebenarnya sangat lumrah ya ada di negara kita ini, yang seharusnya bisa sangat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk ya meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Jauh lah kalau ngelihat Thailand aja, yang saya tahu ya dari baca di berita atau di koran, melihat di berita atau baca di koran tuh, dari hal pemanfaatan sumber daya alam dalam hal buah-buahan, perkebunan mereka tuh luar biasa keren, luar biasa bagusnya, sangat terorganisir, sangat terancana, dan hasil dari satu jenis buah saja itu bisa jadi berbagai macam produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu di negeri mereka sendiri, dan mereka tuh udah bisa import keluar masalahnya. Sementara kita yang area lahannya jauh lebih luas belum bisa melakukan hal itu, sayang sekali. Ya, kembali ke rembulan yang telanjang dan atau berbaju dedaunan pun berlalu. Ya, akhirnya karena saya sudah di rumah, mungkin di rumah teman saya, ya mungkin malam pun semakin larut, mungkin si bapak tua itu pun masih tidur atau sudah berpindah lokasi dari si spot sebelumnya atau mencari tempat berdebu lainnya. Ya, rembulan di atas masih bersinaran, berkesan nude gitu, dan berbaju dedaunan. Ya, kita masih bisa menatap dari sela-sela dahan-dahan pohon. Dia pun berlalu. Seiring waktu pun akhirnya ya saya sampai di hari ini menceritakan pengalaman saya itu ya hampir 15 tahun atau 10 tahun kemudian berarti. Dan pemandangan itu pun masih bisa memungkinkan sekali berulang. Ada entah di mana di negara ini, di kota apapun, khususnya saya di Bandung, ya pasti ada lah. Saya masih sering melihat pengemis-pengemis dari jenis kelamin berbeda dan rata umur yang berbeda tertidur di pinggir jalan, terduduk di pinggir jalan, mengais di tong sampah, berjalan dengan dekil atau apapun lah. Kita masih bisa melihat fenomena yang sangat menjadikan di negara kita ini khususnya. Mudah-mudahan suatu saat someday insyaallah keadaan itu minimal berkurang, keberadaan sosok-sosok yang tidak beruntung itu, yang saya bilang tergerus dengan hiruk pikuk yang terjadi di negara ini. Kaum marginal lah, katakan ultra marginal mungkin ya, yang seperti saya tadi bilang, yang saya tuliskan untuk menggambarkan keekstrimannya, untuk menggambarkan keekstrimannya. Biarkan saja, siapa yang peduli ya. Mudah-mudahan masih ada. Oke teman-teman, para kolega
pembacaan puisi yang berjudul Di Jalan-Jalan Kusut sudah selesai. Semoga pembacaan puisi kali ini, monolog puisi kali ini menambah sedikit wacana, menambah sedikit rasa empati kita, menambah sedikit hasanah juga dalam berkehidupan di negara kita ini. Semoga berkenan, semoga bermanfaat. Bertemu di episode lain atau berikutnya. Tetap sehat dan sebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.